Yang saya muliakan para wakil talqin pengurus Abah di wilayah Semarang, Al Mukarram Kiai Zainal, Al Mukarram Kiai Supri, yang saya muliakan, yang kita cintai semua, Ibu Dokter Lydia beserta Bapak dan seluruh keluarga besar yang Abah pilih, bukan kemauan Ibu Dokter, yang Abah pilih untuk penjaga gawang ikhwan akhwat Semarang. Kalau kemauan Bu Dokter nggak kuat Pak untuk istiqomah mana. Tapi kalau Abah yang milih, apapun masalah Bu Dokter tegak tetap. Sekali lagi, kalau sudah dipilih Abah, masalah bertubi-tubi ke siapapun pilihan Abah tetap tegak kuat. Di setiap daerah, bukan hanya Bu Dokter. Karena yang saya pantau, tiap kabupaten itu Abah memilih seorang agdi yang untuk ditanam di sini, di sini, di sini. Itu pilihan Abah. Alhamdulillah. Maka serahkan saja ke pengusaha. Apapun yang terjadi. Sama para wakil talqin juga dipilih. Tak. Hadirin yang saya muliakan. Pasti kuat. Yang suka merasa tidak kuat, ya kita. Yang memang tidak kuat kalau kita. Tapi menggabungkan diri yang maha kuat, Allah, yang disambungkan melalui wakilnya yang kokoh, kita terbawa. Walau tertatih-tatih. Pasti itu. Bukan mudah-mudahan. Pasti terbawa kuat. Alhamdulillah. Hadirin yang saya muliakan. Semoga Ibu Dokter dan seluruh keluarga sehat selalu. Amin. Selalu sehat. Amin. Itu Pak. Pokok sehat. Sehat selalu sehat. Kalau udah sakit kan kita mau kemana juga nggak bisa ya. Pelihara sehat itu. Jangan kembali di bahasa Sunda lagi. Ulah di monyah. Tapi saya dosa terus-terusan ngomong bahasa Sunda di depan orang Jawa Pak Kiai ya. Apa dosanya? Membingungkan orang itu dosa. Mohon maaf. Ya, kasih tahu, acungkan tangan, Ustaz jangan ngomong bahasa Sunda lah. Ya, semoga ini tidak keluar lagi sekarang. Ini baru keluar. Jangan membingungkan orang itu Artinya, kesehatan itu modal utama dari Allah. Jangan disia-siakan. Di monyah-monyah itu disia-siakan. Badan sedang segar, badan sedang sehat, tidak dipakai sungguh-sungguh menghadap taat kepada Allah, malah sebaliknya dipakai untuk sesuatu yang mubadir. Dan ini adalah ajaran irtanim khamsan qabla khamsin. Itu sabda Nabi ya Pak Kiai. Nah nanti bagian nyanyinya Pak Kiai Zainal. Ada nyanyi Roma Iramanya itu. Saya tidak akan merebut makom seseorang. Iya, ini kita punya kelasnya masing-masing. Walaupun saya bisa nyanyi, tidak. Nanti saya kasih buat Kiai Zainal. Ya, jaga 5 sebelum datang ya 5. Itu sabda Nabi. Ya kita walaupun nggak ngurut, mohon maaf. Jaga sehat sebelum sakit. Maka mohon maaf, saya kepada diri saya wajib sehat. Nah untuk menjaga wajib sehat ini ya diatur segala-galanya. Asupan nutrisi yang baik untuk tubuh harus diperhatikan. Bapak Ibu, zikir, manakib, khotaman dan amalia sunat itu untuk kesehatan ruhani. Untuk kesehatan ruhani. Tetap kalau untuk kesehatan fisik, ya, kulit, daging, perut itu harus dengan nutrisi yang menyehatkan. Itu kan ahlinya Bu Dokter. Bu Dokter. Harus sehat kita ya. Kalau para wakil talqin, mohon maaf, sakit, ya Supri, kata orang kewakilan, ditunggu, aduh, nggak bisa Mas. Gimana? Pak Yai Zainal, ini mohon, banyak Iwan yang menunggu Pak Yai, mohon bimbingannya, ada juga talqin. Aduh, nggak bisa. Wah, tersendat ini. Betul Pak, betul? Maka perhatikan Pak, jangan membiarkan diri ini rusak dengan makanan yang tidak teratur, ya. Mohon maaf, saya mulai ngeh tentang ini Bu Dokter setelah pengresa Abah melalui Ki Nun, ya,
Ki Nur itu kan dekat sama saya, Kiai. Sering, wah, gimana ya kalau ketemu curhat-curhat gitulah. Beliau kan sering dipanggil ke kabar pribadi Pangresa Abah untuk menangani Zohir Pangresa Abah. Pangresa Abah di usia sekarang sudah 80 tahun, Bapak Ibu, itu memerlukan nutrisi yang kokoh. Ki Nur curhat ke saya, Kang, ya saya mah gak bisa apa-apa, cuma sama Abah dipanggil dan Abah minta ke saya untuk ngurus Abah, semampunya saya berikan. Pangresa Abah itu rutin oleh Ki Nur dianjurkan untuk minum itu, Kiai, kolang kaling ya. Kolang kalingnya itu kalau Abah direbus sampai kalau dimakan itu udah nggak ada gerak-geraknya. Itu nanti disiram, digodoknya juga dengan air kelapa, diminum untuk sini ya, untuk lutut. Kemudian Abah saya sarankan minum telur bebek kuningnya, Mas, kuningnya, kalau yang putihnya enggak. Itu untuk stamina, Pak. Mohon maaf, bukan untuk yang lain, sehat. Ya. Jadi jangan abai kita ini, bapak-bapak, para mubalik di setiap tempat. Semualah sama. Ya. Kita ini pasukan Allah yang dibutuhkan di dunia ini. Kalau tidak ada pasukan Allah, dunia ini udah gulung tikar. Hadirin yang saya muliakan. Tiap pagi minum air putih hangat sebanyaknya, silakan. Itu untuk apa? Toksin, detox, mengeluarkan racun di perut kita, di tubuh kita, dan lain-lain lah. Ya, mangga silakan. Bapak Ibu ngurus kesehatannya pribadi masing-masing. Itu adalah sama juga ibadah, Bapak. Tidak akan kita bisa beramal soleh, tidak akan beribadah dengan baik dan sempurna kalau kita sakit. Tetapi juga memang Allah menakdirkan kalau demikian kita hanya wajibnya berusaha. Dan detik ini pagi ini kita mendoakan bagi ikhwan akhwat yang sakit dohirnya. Kalau batin mah kita semua sakit ya, termasuk yang ngomong juga paling sakit kayaknya di sini. Ibu Pipi, terus siapa? Pak Yadi ya, yang saya dengar juga masuk ICU dengan karomah ridho seluruh silsilah terutama para sahabat. Semoga lekas disehatkan kembali. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jaga sehat sebelum sakit. 2, jaga kaya sebelum itu anugerah. Makanya saya bilang tadi kan, bodoh itu pilihan Abah. Dan kita harus sportif, Pak. Harus mengakui. Kan ada etika ya di Kiai Zainal, Kiai Supri. Itu di kitab Anwal Bursiah, saya walaupun tidak detail membaca semuanya, saya pernah baca. Para murid itu dalam bertoriko tidak boleh mengambil posisi murid yang lain. Tinggallah, konsistenlah, istiqomahlah pada posisinya murid itu masing. Ini kita ini punya posisi masing-masing dalam pergerakan zikir ini. Pak Yezenal, Pak Supri, wakitan fokus di situ. Saya siaplah. Kalau tiap manaki pokoknya beres-beres, ya udah beres-beres aja. Saya siap pokoknya ngatur acara. Sok. Bu dokter ini diposisikan makomnya oleh Allah melalui Pangresa Abah yang diberikan lebih dalam hartanya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga berlipat-lipat itu hartanya. Bukan untuk beliau. Kalau untuk beliau, mohon maaf, kalau harus kita tanya itu berapa piring sih yang dimakan setiap hari? Nggak lebih dari 20 piring, nggak mungkin kayaknya ya. Berapa suap saja kalau untuk pribadi. Tapi kelebihan harta seseorang itu Allah berikan, Allah amanahkan, aku titipkan nih harta aku di dirimu untuk apa? Jalankan amanah. Jalankan apa? Li'ila'i kalimatillah. Ajak semua orang banyak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jangan dimumazirkan. Hadirin yang saya muliakan. Itu tiap daerah saya pantau. Oh, di sini Abah nanam ini, di sini Abah nanam ini. Alhamdulillah. Saya di mana-mana selalu mendoakan pemangku manaki itu kaya raya.
ketua madrasah kaya raya, sama wakil talkin pun semua iwan juga, semoga semua kaya raya. Nah, kalau babu kaya kan aminnya kenceng ya. Normal Bu Dokter. Gak apa-apa. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, bab kaya raya itu sebetulnya ada pada rasa. Apa? Kalau harus kita telisik hayati, bab kaya atau fakir, kaya miskin itu dirasa. Syukuri ketika kita diberikan anugerah, dititipkan amanah secara zahir, punya kekayaan zahir, syukuri. Tidak boleh munafik. Ada di kitab Miftahus Sudur, dengan hartamu akan menjadi wasilah kamu sampai kepada Allah. Harta yang bagaimana? Ya ini yang dipakai dakwah. Dan dengan hartamu, kamu dengan duniamu, kamu tidak menjadi beban bagi orang lain. Betul apa betul? Betul. Jangan munafik. Bahkan kalau kita lihat ke silsilah semua, rata-rata ahli silsilah itu kaya raya, Pak Ibu. Lihat pengusaha Abah. Kita yang dekat dulu, guru kita, pengusaha Abah Awas. Abah Awas secara materi kaya raya tidak? Kaya, Pak. Abah itu beli apa aja, mohon maaf, tinggal mau satu saat Bunda Witrin menghadap pengusaha Abah. Abah, jadi gini, ada yang mau bangun tower ya Bu ya, di tower Simpati itu di belakang kampus ya, atau jalan apa nggak saya tahu. Kan dari situ ada royalti lah, ada ngasih bonus itu ke Abah. Bunda Witrin ke Abah, soal Abah, dari orang Simpati yang mau masang tower nanyain rekening, menanyakan nomor rekening. Kata Bunda Witrin, nanti yang harus dikasih punya saya apa punya Abah? Ngasih pilihan, pertanyaan ke Abah. Abah tidak sampai berpikir dan tarik nafas. Neng, punya neng saya. Ini harus tahu etika ya dalam bertoriko. Kalau memberikan pilihan kepada Syekh Mursyid, tidak mungkin Syekh Mursyid punya Abah saja. Namun, kalau begitu berarti Abah ada kemauan. Yang bagusnya gimana kalau begitu Pak Ustaz? Kalau dari ini konteksnya, judulnya tentang Bunda Witrin. Kalau ada demikian, ini saya mau minta rekening, pastikan ini tidak tahu nih orang yang minta. Saya mau rekening siapa nanti? Maka ke Bunda Witrin juga mungkin belum berani. Maka ke pengusaha Abah. Yang terbaik, kalau Bapak Ibu posisinya jadi Bunda Witrin, ya maksud saya, karena sebagai murid guru, ketika begitu langsung kasih yang punya Abah, jangan pakai pilihan. Yang harus dikasih rekening Abah apa rekening saya? Gak mungkin Abah punya Abah aja. Kalau begitu manusia biasa. Abah mah nggak butuh. Tapi kalau kita demikian, etika kita tidak sih salah karena tidak tahu. Tetapi ke depan kalau ya kita berbagi informasi, kalau demikian langsung saja punya Abah yang dikasih. Jangan ada kita. Kecuali Abah yang nunjuk nanti. Abah, mohon maaf, dari Simpati minta nomor rekening, saya langsung kasih punya Abah. Kecuali kalau Abah nggak usah punya Abah, punya Neng saja. Itu jatuhan namanya. Bukan dari usulan kita. Ngerti ya Bu ya, Pak ya? Ini etika. Etika. Jadi murid itu tidak ada pilihan. Maksudnya dalam toriko, kecuali mengikuti putusan pilihan guru murid. Saya mau nanya, apakah ada pilihan yang lebih baik daripada pilihan Allah dan Rasulnya? Kalau Allah dan Rasulnya itu utusan Allah. Utusan Allah itu saya sering menyampaikan ada dua kelas. Satu kelasnya Nabi, dua wali mursyid. Sekali lagi, utusan Allah itu dua makom. Ini dari Abah. Satu makom kelas Nabi yang sudah ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua makomnya wali mursyid silsilah. Nah semua Rasul Allah ini yang pakatnya Nabi kah atau wali mursyid kah, kalau menentukan keputusan bukan keinginannya,
Ini berdasarkan konsultasi dulu dengan hadrat Allah Subhanahu. Nanti ya Bu ya. Etika. Hilangkan pilihan kita. Saya ikut. Semua proses untuk mencapai ke hal itu. Karena apa? Yang suka menentang keputusan mursyid itu ini rasio. Sok tahu kita, pengetahuan kita. Betul Pak? Betul. Padahal Bapak Ibu, saya mursyid itu lewat batas. Kita taunya analisa gini-gini, wah kalau gini nanti gini. Tidak tahu sesuatu gaibiah di balik itu. Kalau mursyid yang kasapa mengetahui dengan nurullah, dengan cahaya Allah yang terpatri di kolbu beliau, dan hasil waktu jawibuhu arwahul masyayikh minasyairil hayy ila rasulillah wa ila hadratillah azza wa jalla, hasil komunikasi dengan ruh-ruh suci yang sampai langsung ke hadrat Allah Subhanahu. Kita tidak tahu, tidak bisa menyentuh ranah itu. Maka sekali lagi pilihannya ikut. Nih, kita kemana saja diingatkan oleh penguasa apa? Ada dua konteks murid tentang melahirkan ya, tentang melahirkan. Yang pertama, orang Pangandaran, Iwan Pangandaran. Nelponnya ke Ustaz Luman, Ustaz, mohon minta air ke Abah. Ini mau melahirkan, sudah pembukaan lebih dari 3 lah. Paniklah di sana kan. Kata Pangresa, kata orang itu, ini kata dokter harus disesar. Nih, kasus yang pertama, Iwan Pangandaran. Pas bilang ke Abah, Iwan dari Pangandaran mohon doa, minta air, mau melahirkan, kata dokter harus disesar. Keputusan penguasa Abah untuk kasus yang pertama, nggak usah, nanti juga lahir. Iya Bapak Ibu, baru mau naik becak itu udah langsung Pak Kiai. Akhirnya di situ tidak sampai disesar dan tidak sampai rumah sakit. Alhamdulillah. Sabda Bang, nggak usah. Kan tadi dokter bilang harus sesar, tapi saya mursyid nggak usah, nanti juga lahir. Nah, itu kasus yang pertama. Tapi hati-hati, tidak semua kasus harus sama seperti itu Pak. Tetap ikuti saran Syekh Mursyid. Kasus yang kedua di Bekasi Pak Kiai. Itu, mohon maaf, saya sedang berhadapan persis dengan penguasa Abah. Karena asal waktu itu belum dimulai manakib. Pasti seperti ini. Penguasa Abah, Iwan yang lain di sana. Dulu penguasa Abah masih pegang HP, Bapak Ibu. Sedang dia, HP Abah hidup. Halo, Assalamualaikum. Itu terdengar. Suara yang nelpon ke penguasa Abah terdengar oleh saya karena sangat dekat kan. Abah, Neng mau melahirkan. Saya tahu orangnya, saya tidak sebut sebagai etika ya. Karena itu istrinya itu keajar sama saya. Surya lain. Abah, Neng mau melahirkan, tapi kata dokter harus disesar. Jawaban guru mursyid kepada kasus yang kedua tidak sama dengan kasus yang pertama. Ya sudah, sesar tuh. Ya sudah, sesar. Tapi Abah, Nengnya tidak mau. Serahkan ke ahlinya. Abah, tapi Nengnya mau. Sesar. Abah sampai ngebentak. Abah, tapi mohon maaf. Sesar. Tetap tidak mau. Abah tutup. Ditutup. Wallahi demi Allah. Handphone ditutup. Kenapa? Murid tidak nurut. Kalau saya telah dianalisa menurut rasa saya, ini murid maunya menggunakan, memaksa karomah Abah untuk meluluskan keinginannya, tidak mau disesar. Beda kan kasusnya ya? Abah, mohon maaf Pak Kiai. Saya melihat wajah ekspresi para sahabat, saya depan sampai gini-gini ya, tidak berani saya begini terus kan, karena nggak adab. Tidak boleh lihat guru tuh begini terus, nggak boleh. Nggak ada, ya. Kalau istri saya lihat saya boleh, gini terus juga. Ya, Bu Dokter. Gena lihat permaisurinya, wah, ngedip lain lagi. Itu wajah para sahabat saya perhatikan sambil sedikit lihat merah Bapak. Artinya apa? Ini ngeyel. Saya sampai berdecak berulang-ulang, subhanallah, astagfirullah. Kalau nggak nurut, itu ada sesuatu untuk murid itu. Sampai Abah nelpon lagi.
Selang beberapa menit lah, tidak lewat dari 3 menit Pak. Guru kan tetap tanggung jawab ya. Itulah tanggung jawab guru mursyid itu. Sebandel apapun murid, sulit apapun dituduh, guru kasih sayangnya mengalahkan amarahnya, mengarahkan kekesalannya. Kasih sayang dan memaafkannya guru kepada siapapun itu melebihi kesalnya. Jadi kesannya kalah dengan kasih sayang. Ditelepon lagi sama, Sesar, Abah, tapi nggak mau nanya. Sesar, sampai dijelaskan oleh Abah 3 kali. Sesar itu satu, memberikan kemudahan, mengurangi tenaga bagi si ibu, begitu ya? Kan kalau sesar begitu, jadi ibu tidak, seorang ibu hamil tidak harus berat-berat ngeden, betul ya? Satu, Abah bilang, sesar itu mengurangi tenaga si ibu. Yang kedua, sesar itu menyelamatkan anak supaya cepat terselamatkan. Yang ketiga, saya mohon maaf lupa, ada 3 poin yang nyata. Subhanallah, Bapak Ibu, kita jadi saksi manqobah ini. Saya juga mendengarkan langsung, tetap tidak mau. Ya sudah, truk ditutup. Nah, kamu banyak anak. Singkat cerita, karena saya tahu siapa yang telepon, siapa yang sedang hamil itu. Singkat cerita, Bapak Ibu, lahir anak itu dengan kondisi tidak disesar, dipaksakan lahir. Tetapi mohon maaf, bayi di alam dunia hanya 1 jam kemudian meninggal. Coba kalau menurut Syekh Mursyid, ibunya terselamatkan, anaknya juga banyak usia, itu ya. Jadi sekali lagi, Syekh Mursyid ketika memutuskan sesuatu itu sudah dilihat ada masalah apa, bagaimana solusinya supaya selamat, yang terbaik untuk murid. Nah, yang suka menghalangi ini rasio kita yang so tahu. Kan Abah kalau ini gini, kalau itu rasio kamu tahunya dari sini ke situ. Kalau Abah dari sini dan selamanya. Ini keyakinan, Pak. Murid kepada Syekh Mursyid semua berliku-liku, semua punya perjalanan. Semoga kisah nyata ini menambah keyakinan kita kepada Syekh Mursyid Abah Awas dan semakin nurutnya kita kepada guru mursyid. Amin ya rabbal alamin. Sama termasuk bagi saya gitu. Hadirin yang saya muliakan, itu ya, jaga 5 sebelum datang yang 5. Kemudian jaga senggang sebelum datang waktu sempit. Mumpung saya nggak ada kegiatan, lagi santai, silakan. Mau manakim mumpung nggak, silakan, manfaatkan. Ya, jaga masa apalagi ya, muda, ya, jaga masa muda sebelum datang tua. Nah, ini materi masa muda ini, mohon maaf, yang Juh silakan tidur, nggak usah dengar. Pak Joko ada, Pak Joko tidur, nggak usah dengar. Ini untuk usia-usia ini nih. Mas Ketut, Pak. Nah, Mas Fuad. Iya, ini untuk Mas Fuad, Mas Ketut. Yang di atas 50 tahun menang tidur. Iya, sampai Bapak Ibu, Nabi itu angkat jempol. Ya, gimana angkat jempolnya? Syabun sakhiyun hasanul khuluqi ahabbu idallah min syekhin abidin bakhilin sakhiyu. Saya lupa Arabnya. Pokoknya gini. Seorang pemuda yang baik akhlaknya, ya, yang taat ketaatannya, ibadahnya luar biasa, rajin, lebih Allah sukai, lebih Allah cintai daripada orang tua. Dia rajin ibadah, Bapak Ibu, dia rajin ibadah, tapi pelit. Nah, yang menjadi salah satu materi pagi ini, kenapa Allah membanggakan anak muda yang rajin ibadah dibandingkan orang tua yang rajin ibadah? Iyalah. Kalau orang tua sudah 50 tahun ke sana rajin ibadah, tidak aneh memang sebentar lagi kamu mau pulang. Betul? Ya. Tidak dibanggakan, kamu sudah semestinya. Udah di atas 50 tahun kamu masih main-main.
Serius lah. Tetapi mohon maaf, usia-usia baru 20 tahun. Pokoknya di bawah 40 tahun, dia udah istiqomah, itu dibanggakan. Kenapa? Di usia itu syahwat nafsu masih meletup-letup. Masih dunianya happy-happy, masih mau main. Betul? Ya. Lihat ini, ting-ting. Ting-ting. Maunya semua dimiliki perempuan itu kalau bagi laki-laki. Pun mungkin demikian. Nah, tapi pemuda ini menahan dirinya, menggabungkan diri, ya, yang usia 25 tahun dengan yang usia 65 tahun. Jadi terbawa, itu dibanggakan oleh Allah. Ya, jadi semoga nih pemuda-pemudi Torikoh di Semarang semakin banyak. Amin. Ya, Mas Fuad, mari bekerja keras, cari Fuad yang lain. Ya. Kalau badannya udah cukup yang gede satu aja buat ini aja. Iya, silakan. Saya suka berkolaborasi ya di daerah itu dengan siapa saja. Mari masuklah ke berbagai komunitas untuk masukkan talqin. Masuk talqin aja dulu. Komunitas tuh banyak. Kalau dari atas pejabat TNI, Polri, ASN, garis miring pegawai negeri, masuklah ke komunitas para pengusaha, ke komunitas artis, ke komunitas klub-klub motor, klub mobil, masuk ke komunitas olahragawan, pencak silat, karate, apalagi itu. Itu komunitas banyak. Bawa nih. Mohon maaf, ini kan orang tukang jualan talqin kalau saya. Ini adalah dagangan Abah nih. Menyampaikan, bawa oleh Bapak Ibu. Pak Kiai, di rumah saya ada perkumpulan ini, biasanya suka ada arisan. Gimana caranya supaya masuk talqin? Nanti undang beliau. Adakan doa bersama di ujungnya pada talqin. Ngerti Pak? Harus dibantu pergerakan pengusaha, bukan hanya wakil talqin. Semua ikhwan juga harus ikut andil. Pak Yai, di saya itu alhamdulillah olahragawan banyak pakai apa? Di daerah saya banyak yang itu sering dapat binton dari mana? Itu bisa diakali. Ada perkumpulan apa? Artis. Pasti ada komunitasnya, ada WA grupnya, betul. Masuklah ke situ Bapak Ibu. Gerilya menyampaikan talqin sebagai penyelamatan rohani. Penyelamatan rohani. Hadirin yang saya muliakan. Kita syukuri ini yang sudah biasa keluar. Mari sedikit-sedikit ada strategi dan pergerakan ke arah. Insya Allah bisa. Tetap kita berpegang kepada karomah barokah pengusaha. Usaha aja, ya. Kemana ini mengalirnya? Bagaimana pengusaha? Hadirin yang saya muliakan. Dan yang terakhir dari 5 yang harus dijaga itu jaga hidup sebelum datang meninggal. Ini. Dan kita bersyukur dengan bimbingan Syekh Mursyid. Walaupun jasad dan ruh kita masih di dunia, ya, hidupnya para ruh yang sudah menerima benih talqin dzikir tinggal menunggu habis waktu dan masuk ke 3 kapling gedung yang begitu dahsyat. 3 surga sudah kita miliki. Surga ma'wa, surga naim, surga surga ma'wa dengan kalimat la ilaha illallah, surga naim dengan lafaz Allah, dan surga firdaus dengan nama Allah yang ketiga. Semua sudah ada di ruh kita semua. Ketika nanti ruh keluar, tinggal masuk ruangan. Nggak usah pikir-pikir, nggak usah bingung lagi, tinggal masuk ruangan. Tapi ini semasa di sini kita terus, Pak. Ya, saya kemarin di Gunung Pati menyampaikan, kalau harta bendamu, anak istrimu, pekerjaanmu, perniagaanmu, kesimpulannya urusan duniamu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggu sesuatu yang akan menggoncangkan kamu. Dan saya kemarin menyampaikan tidak begitu. Kalau harta bendamu yang kamu pegang lebih kamu cintai, anak istri lebih kamu cintai, pekerjaan lebih kamu cintai, hobi-hobimu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad mengembangkan agama, maka agama ini gulung tikar.
Coba ini hari Minggu kan? Umum orang kalau hari Minggu ngapain? Nggak usah dibilang. Ya, inginnya kita, aduh yang goes kah, yang lari pagi kah, kemudian ngopi-ngopi, kongko-kongko. Itu Allah mengatakan, kalau kamu milih itu, sebagian banyak memang pasti terbagi dua. Banyak yang milih. Kalau kamu juga milih itu, tidak ada. Toriko ini di Semarang tidak akan ada. Maka kita ini dipilih Allah. Sabarkan diri, duduk dengan orang pilihan Allah yang setiap detiknya hatinya menyeru kembali kepada Allah. Kepada berapa? Tidak. Kerja. Oh iya. Mohon doa khusus untuk Neng Mira, Almira, putri tercinta Ibu Dokter, mau melahirkan ke Jakarta. Oh di sini. Memang sudah 9 bulan ya. Alhamdulillah sudah flek-flek dengan karomah ridho seluruh silsilah yang dipancarkan oleh Hadratus Syekh Pengarsa Abah Asqoda Solo. Kita memohon dohiran obatinan dilancarkan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, karena saya mau tabaruk ke kitab Pengarsa Abah sedikit saja. Saya mengambil huruf wawunya Pak Kiai karena syajarah malam tadi sedikit disampaikan di Ayang Zuh. Bulan Syawal huruf wawu itu artinya wusul. Wusul itu sampai. Yang dimaksud wusul ilallah, sampai kepada Allah. Bapak Ibu, siapapun manusia Islam lah, kalau non muslim kita tidak bicara, tidak akan bisa sampai wusul ilallah, sampai kepada Allah kalau tidak ditalkin. Itu Abah sudah tidak pakai kiasan-kiasan, langsung saja. Tidak mungkin, tidak akan, pasti tidak sampai kepada Allah ruh umat Islam ini kalau tidak ditalkin, Pak. Bukan baca Quran sampai Allah, bukan tidak boleh, harus tahu. Bukan dengan zakat sampai Allah, bukan dengan haji, bukan. Talkin. Abah sama bilang, mohon maaf, kalau tidak ditalkin, apapun tidak ada yang bisa dibanggakan. Karena apa? Setelah ruh keluar, kalau tidak ditalkin, yang tadi dibanggakan, saya rajin sholat duha, yang 5 waktu, saya rajin baca Quran, sedekahnya banyak. Kalau belum ditalkin, itu semua nanti hilang, Bapak, hilang. Na'udzubillahimin. Artinya jangan, kalau begitu berhenti saja saya baca Quran. Bukan begitu. Lanjutkan untuk melengkapi, memaksimalkannya. Yang belum talkin, yang ahli baca Quran itu. Yang belum talkin, yang ahli sedekah itu. Yang belum talkin, yang rajin pengajian. Tinggal ditalkin. Maka semua amal-amal nanti ini disampaikan kepada Allah oleh Syekh Mursyid dengan caranya kita. Kita sudah bergabung. Ya, roh kita sudah sampai Allah, Bapak Ibu. Umumnya tahunya sampai Allah itu mati, bukan mati. Mana keterangan bahwa mati itu sampai kepada Allah? Tidak. Ini jadi panjang lagi nih ngomongnya. Mati itu, meninggal itu hanya berpisah raga dengan nyawa, ruh. Apakah setelah ruh keluar dari badan, ruh sampai Allah? Tidak. Mana keterangannya? Jasad dikubur, dimakan belatung cacing. Ruh ini kemana? Ke ujung-ujung, meninggal sampai Allah. Gak bisa. Allah menentukan aturannya. Untuk sampai Allah itu harus dihantar oleh wakil Allah, harus dihantar oleh utusan Allah. Bagaimana utusan Allah ini menghantarkan, mengusulkan ruh pada Allah? Ditalkin. Ditalkin itu ditanamkan. Ingat Allah yang abadi dalam hati, terutama yang di dalam dikir. Setelah ini ditanamkan, abadi hati, ruh, ingat Allah. Nah, ini dinyatakan Allah dalam hadis qudsi, inni ma'akum idza dzakaroni. Itu dalilnya.
sesungguhnya aku bersamamu idza dzakaroni, ketika kamu mengingatku. Dan ingatan ini telah ditalkinkan abadi, tidak akan hilang. Walaupun serasa hilang, walaupun seperti tidak Pak. Oh, sudah diterutkan. Nah, di dalamnya. Alhamdulillah. Jadi setiap hari kita Idul Fitri. Id kembali fitri suci, kembali kepada yang maha suci. Ini caranya. Alhamdulillah. Ciri orang-orang yang sudah wusul kepada Allah, di sini ada 3 ya Pak Kiai. Di Fadilus Syuhur halaman 66. Cirinya, 1, hammahum ilallah. Yang diutamakan hanya Allah. Sekali lagi, ciri para manusia suci yang sudah sampai kepada Allah, yang dinomor satukannya hanya kepentingan Allah. Lihatlah Syekh Mursyid. Dan kita juga terbawa oleh Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Yang kedua, ciri orang-orang yang sudah wusul ilallah, wasyaghalahum billah. Kesibukannya hanya dengan Allah, tidak dengan yang lain. Walaupun jasad sedang dengan makhluk, tapi hati bersama Khalik. Tetap barangnya ini. Alhamdulillah. Sudah Pak, semua sudah. Kita ini sudah disampaikan kepada Allah. Karena kalau urusan dunia ya beda-beda. Kesibukan Pak Yai Zainal dengan Pak Sopredi tidak sama. Apalagi dengan kita. Silakan kesibukan dunia apapun lakukan, sungguh-sungguhlah. Tapi ruh sudah dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, Mas dari mana Mas? Semarang. Orang sini bukan? Dari tadi. Oh. Ya. Punya istri? Punya. Nah, alhamdulillah. Mau punya lagi? Mau. Ya bebas. Syaratnya kalau mau nikah lagi ada syarat cuma 1 kata Abah, harus siap bingung, itu aja. Tapi ada juga ya Kiai syarat ini bagi cowok-cowok. Syarat berpoligami itu 1, yang dibolehkan untuk poligami itu 1, kiai ilmunya tinggi. Yang kedua, orang kaya raya. Yang ketiga, yang boleh poligami nyandung ya kalau bahasa Sunda, orang gila. Ini boleh pakai. Jadi sekarang dari 3 ciri itu, 1 kiai, kita kiai apa bukan? Bukan, jadi nggak kaya. Kita orang kaya raya apa bukan? Bukan. Jadi kalau bukan kiai dan tidak kaya raya berarti kita termasuk orang gila. Makanya doakan saya juga semoga dikuatkan. Iya normal, kalau pengen itu mah normal, tapi ditahan. Tidak bisa nahan sendiri, tetap aja megang kepenguasaan. Yang ketiganya, ciri orang-orang yang sudah usul kembali kepada Allah, warujuhum ilallah. Mereka dalam segala urusan hanya kembali kepada Allah, tidak menyalahkan siapa dan apa. Ini dari Allah, saya serahkan kepada Allah. Lebih dekatnya saya serahkan kepada Syekh Mursyid yang lebih mengenal Allah. Mohon untuk dikuatkan menerima ujian-ujian ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Tetap sekali lagi kita punya Mursyid, tidak akan goyang, tidak akan lama. Ikut saja SOP Syekh Mursyid, insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Bu Dokter, mohon maaf, Bu Dokter dan semuanya. Dari saya demikian. Nah, kita akan melanjutkan mendengarkan khidmat ilmiah dari Al-Mukarram Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.